Oke, siap. Baik, sekarang kita lihat di sini. Oke, 7 nilai. 7 nilai ya. Oke. Oke, tolong jangan dicoret-coret dulu ya Bapak Ibu yang ada di sana ya. Ya, 7 nilai. Yang pertama, tips pertama 7 nilai ini adalah apa? Ini mana ini tipsnya? Yang pertama, biar gampang diingat ya. Tolong jangan dicoret-coret dulu Bapak Ibu. Permisi. Dihapus dulu. Oke. Yang pertama kita kasih gambar simbol supaya Bapak Ibu ingat. Selalu berpikir positif. Itu 7 nilai itu pertama. Selalu berpikir positif. Jadi untuk sukses di Melia, positive thinking. Kenapa? Karena kalau orang yang selalu di dalam hatinya negatif, selalu istilahnya dia tuh apapun pasti dalam ininya kejelekannya aja yang dilihat. Contoh misalnya, wah susah nih prospek propolis, iya susah ya. Kayak kita ini cari-cari orang terus, jadi negatif lagi orangnya. Atau ini lagi negatif lagi, kayaknya sih kalau saya prospek orang itu nggak akan join, pasti dia kan orangnya sehat, dia pasti nggak butuh propolis. Negatif lagi pikirannya, ya. Ngapain sih saya tawarin bisnis ke dia, dia itu mah udah orang kaya, nggak akan tertarik bisnis, udah negatif lagi, ya. Orang ciri-cirinya itu gampang, dia selalu mencari yang jelek-jelek dalam setiap hal, nggak pernah berpikir hal yang positifnya itu. Misalnya dia dengan sahabatnya dia teleponan, kamu kok nggak angkat-angkat telepon saya sih, kamu lagi marah ya sama saya, kamu tuh jahat banget sih, kamu nggak angkat-angkat telepon. Padahal dia nggak tahu temannya ini lagi sakit, nggak bisa angkat telepon mungkin karena dia sudah berpikiran jelek, temannya jahat, temannya ini akhirnya dia ya sudah, dia akan susah untuk sukses di Melia. Oke? Jadi harus berpikir positif. Karena kunci sukses di Melia ternyata orang-orang yang positif semua. Ya, orang-orang yang selalu nggak berburuk sangka, nggak zuzon terhadap orang ataupun terhadap sesuatu, ketetapan Allah ya, selalu berbaik sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, tips dari saya adalah 7 nilai ini sebenarnya nilai-nilai ini diajarkan oleh guru-guru kita semua loh di Melia. Ini studi ilmu udah lama banget sejak saya awal gabung jadi member ya. 7 nilai ini harus kita pegang terus. Yang kedua adalah fokus pada target. Fokus pada target Anda. Ya, kalau ada panah itu ya, ada papan panah itu nih, fokus pada target Anda. Ini target Anda. Oke? Target Anda di sini. Fokus pada target. Jadi misalnya Anda memiliki target. Saya ingin dalam 2 tahun ini, insya Allah mencapai impian saya. Sebuah mobil untuk keluarga tercinta. Nilai mobilnya 150 juta. Berarti setiap bulan saya harus memperoleh bonus. Ya, kurang lebih kalau 2 tahun 24 bulan ya. Berarti tiap bulan bonus saya minimal 5 juta yang harus saya tabung dari Melia. Sehingga nanti di tahun kedua saya punya uang cash 150 juta untuk bisa beli mobil cash. Target saya itu. Maka fokus itu yang Anda ingat terus. Fokus pada target. Jangan Anda tidak kuatkan target dan impian Anda. Karena impian dan target inilah yang menjadi penyemangat Anda untuk berjuang di Melia. Yang ketiga. Apalagi? Ya. Yang ketiga adalah jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Kenapa? Kalau Anda menyerah di tengah jalan, ya contoh misalnya ini anak tangga. Ya. Anda sudah melangkah. Ya, ini puncak sukses di sini. Sini awal Anda membangun. Nah, Anda sudah di tengah jalan sini. Anda sudah berjuang di Melia, sudah mulai prospek, sudah mulai mengembangkan jaringan. Tahu-tahu di tengah jalan Anda menyerah. Wah, nggak sanggup lah saya ngerjain Melia, begitu susah rasanya, ditolak melulu, bangun jaringan kok jatuh, rontok terus, Anda menyerah di tengah jalan. Ya, padahal Anda tinggal 2 langkah lagi menuju kesuksesan. Ya, nah, Anda pasti kalau menyerah berarti Anda turun. Anak tangga sekian banyak ini. Padahal energi untuk turun dibanding dengan energi untuk naik sama aja.
Kalau Anda turun, Anda berarti mulai dari nol lagi. Anda menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan menyia-nyiakan impian Anda. Tapi kalau Anda tetap bertahan, tinggal beberapa langkah lagi Anda pasti memperoleh kesuksesan. Ya, jadi jangan berhenti di tengah jalan. Berjuanglah sampai kesuksesan itu Anda terima di tangan Anda. Dan Anda buktikan bahwa Anda orang yang layak sukses. Karena semua manusia ditakdirkan untuk sukses. Percayalah, semua manusia yang lahir ke dunia ini adalah pemenang. Bayangkan, saat Anda diciptakan oleh Allah, itu akibat dari pertemuan satu sel sperma dengan satu sel telur. Ini sel telur. Nah, ini sel telur, ini sel sperma. Hanya satu sel sperma yang bisa membuahi satu sel telur. Tahukah Anda, sel sperma pada saat disemprotkan ya ke rahim ibu Anda, itu jumlah sperma itu ada 200 juta. 200 juta sel sperma. Tapi cuma satu yang jadi bayi, janin, embrio. Cuma satu. Siapakah mereka? Siapakah dia? Anda. Berarti Anda adalah pemenang sejak Anda diciptakan ke dunia. Oke? Jadi Anda adalah pemenang. Masa Anda pemenang dan Anda sudah lahir ke bumi dan Anda tidak mau mewujudkan impian itu secara nyata di dunia nyata, ya? Maka jangan menyerah. Yang keempat, apa lagi? Ya. 7 nilai. Yang berikutnya adalah ini gambar orang. Maaf, saya nggak bisa gambar. Ini ototnya. Ini ototnya, ini tangannya mengepal. Ya, ototnya tangannya mengepal. Gini. Percaya akan kemampuan diri Anda sendiri. Ya. Jadi jangan mudah menyerah dan percaya bahwa Anda pasti bisa. Tadi, Anda terlahir jadi sebagai pemenang. Ya. Percaya akan kemampuan Anda. Nilai yang kelima. Tanda pause, berhenti. Ya. Jangan menunda. Pause itu kan menunda ya. Jangan menunda. Pokoknya lakukan sekarang juga. Jadi setiap Anda berpikiran untuk menjalankan Melia, nanti aja lah, minggu depan aja baru saya jalan. No. Kalau Anda sudah bertekad, fokus dengan impian Anda, maka Anda harus sudah saatnya lakukan langsung. Jangan menyerah. Jangan menunda. Lakukan sekarang juga. Ya. Yang keenam. Ya. Berdoa. Ya. Berdoa karena Allah lah yang akan memberikan kesuksesan ini kepada Anda. Segala ikhtiar dan upaya Anda itu akan berbuah manis saat Allah ridho kepada Anda. Maka semua itu hanyalah pemberian Allah semata. Jadi tidak mungkin Anda sudah berjuang, Allah tidak akan memberikan kebaikan di dalamnya. Karena Allah melihat perjuangan Anda untuk bersukses. Jadi pastilah akan ada hasil. Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu berdoa padanya. Seperti itu. Ya. Jadi nilai berpikir positif, fokus pada target, jangan menyerah, kemudian percaya dengan kemampuan Anda, jangan menunda, dan berdoa. Dan nilai yang ketujuh, ini juga tidak kalah penting. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, saya ada materi yang mau saya sampaikan. Ini yang paling penting. Ini yang banyak membuat orang gagal. Yang ketujuh adalah hadapi rasa takut Anda. Kadang-kadang kita tidak mau prospek karena kita takut. Takut ditolak. Ya, takut orang itu tidak tertarik. Takut orang itu menghina. Takut orang itu melecehkan Anda. Atau takut Anda dicuekin. Rasanya nggak enak banget ya kita nawarin sesuatu orangnya nggak tertarik, pasang muka acuh kayak gitu. Takut.
Nanti takut kalau saya bicara nanti saya gemetar, saya berada di atas panggung nanti sebagai presenter saya nggak bisa. Nah itu sebenarnya sederhana caranya Bapak Ibu. Hadapi saja. Jadi setiap masalah harusnya dipastikan masalah itu bisa terselesaikan dengan cara dihadapi, dicari solusi masalah tersebut. Bukan dihindari. Kalau Anda hindari ya itu akan terus menjadi hantu yang akan menghantui Anda. Nah, tapi kalau Anda hadapi, Anda memang takut akan hal itu, tapi ya sudah, bismillah, hadapi saja. Maka itu akan Anda lihat sendiri keajaibannya. Jika Anda melawan rasa takut itu, Anda hadapi dengan berani. Ternyata Anda akan terkejut dengan sendirinya. Anda mampu menghadapi rasa takut itu dan mampu menghadapi rasa keraguan-raguan itu. Ya, 7 nilai tadi. Oke? 7 nilai yang pertama adalah selalu berpikir positif. Yang kedua, fokus pada target. Yang ketiga, jangan menyerah. Yang keempat, percaya dengan kemampuan Anda sendiri. Yang kelima, jangan menunda. Lakukan sekarang juga. Yang keenam, berdoa. Yang ketujuh, hadapi rasa takut Anda. 7 inilah yang harus Anda pegang untuk sukses di Melia Sehat Sejahtera. Dan ingat, ada slogan bagi saya pribadi, ini bisa. Apa itu bisa? Ya, kita pasti bisa di Melia. Kita pasti semua bisa. Apakah B itu? Nah, ini singkatan ya dari sebuah hal yang akan mudah untuk kita ingat ya. Kadang-kadang kalau kita tulisan aja agak susah ya mengingatnya, apa sih yang kunci di Melia ini kayak banyak banget ya teorinya. Padahal enggak, Bapak Ibu, sederhana. Ya, makanya kita singkat-singkat aja biar Bapak Ibu bisa mengingatnya. Bisa itu apa? Setiap orang yang kita ajak gabung di Melia, tentunya yang sukses di Melia, tentu di awal harus bergabung. Bergabung. B itu bergabung. Ya, pasti harus gabung dulu dong untuk sukses di Melia. Kalau nggak gabung, ya mana bisa sukses ya. Yang kedua, I. Ikuti. Ikuti apa yang guru Anda ajarkan. Ya, leader-leader Melia yang sudah sukses tentunya akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan dia sudah tahu apa yang terbaik untuk Anda, ilmunya itu sudah lengkap, ikuti saja. Ya, ada support system kita ESN. Ikuti guru, ikuti leader, ikuti ESN. Kontak. Yang S, sampaikan. Sampaikan ini maksudnya ilmu tadi, ya teori yang sudah dapat tadi disampaikan ya, sampaikan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sampaikan. Sampaikan. Di mana saja, kapan saja, dan mana saja. Artinya prospek dong, prospek propolis, prospek bisnis. Sampaikan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Terakhir A, ajarkan. Kalau Anda sudah mampu untuk presentasi, Anda sudah mampu prospek, ajarkan pada orang-orang yang sudah jadi member Anda. Maka Anda insya Allah semua bisa di Melia Sehat Sejahtera. Oke Bapak Ibu? Ya, demikianlah itu 7 nilai yang saya share kepada Bapak Ibu dan juga sedikit ya bisa ini tadi. Nah, terakhir saya akan membagikan Oke, saya akan hapus dulu semua ya, clear all drawing ini. Gimana cara clear all drawing ini? Aduh, banyak banget tulisannya. Udah dihapus ini aja ya. Gimana pendapat Anda Bapak Ibu tentang hal ini? Mudah dipahami nggak? Mudah? Oke, terakhir. Ada lagi satu ilmu yang mau saya ajarkan. Ini jadi pegangan saya menjalani Melia ini, alhamdulillah sudah 13 tahunan ya. Masya Allah. Oke, kalau nanti di tengah jalan Anda down itu akibat mungkin ada yang ngedownin Anda ya. Wah, sudahlah, nggak usah jalanin Melia. Nggak usah jalanin Melia, ya. Udahlah, berhentilah jalanin Melia. Itu kan susah ngerjain bisnis kayak gini. Bisnis ini susah, nggak semua orang bakal sukses. Dia ngedownin Anda. Ingat 2 hal ya. Yang pertama ingat, apakah orang yang ngedownin Anda itu, yang memotivasi Anda untuk tidak ngerjain Melia, ngedown, apakah dia bisa memberikan Anda penghasilan 20 juta per bulan? Bilang sama dia, kalau kamu bisa memberikan saya penghasilan 20 juta per bulan, iya, saya akan berhenti mengerjakan Melia.
Pasti dia jawab, "Waduh, saya kan nggak mungkin ngasih kamu gini-gini," banyak alasan ya. Nggak kan mungkin orang yang ngedonin kita tuh bisa ngasih kita penghasilan 20 juta per bulan. Dia hanya pandai ngomong doang, hanya bisa mematahkan semangat kita, tapi dia tidak akan pernah bisa memberi solusi. Jadi nggak usah dengerin, karena dia akan menghancurkan impian-impian Anda. Ya, nggak perlu didengarin orang-orang kayak gitu. Oke? 20 juta per bulan kalau kamu nggak bisa memberikan ke saya, ya sudah saya berhenti ngerjain Melia nih, tapi kamu ngasih saya 20 juta per bulan sebagai gantinya. Nggak akan mungkin dia mau. Dia cuma bisa ngomong doang, tapi nggak bisa cari, nggak bisa ngasih solusinya ataupun jalannya untuk bisa dia bisa dapat 20 juta per bulan. Itu kalau ada yang ngedonin, ya udah nggak usah didengarin. Orang yang ngedonin itu memang orang rata-rata pintar ngomong doang. Tapi dia sendiri nggak peduli dengan hidup kita sebenarnya, benar nggak? Nah, kalau yang kedua, ketika Anda down, Anda ingat, ya, banyak sih member-member di Melia ini awalnya dia berbonus besar ya, tapi lama-kelamaan dia udah ngerasain nih, ada di member saya udah dapat 1 miliar lebih dari Melia. Tahu-tahu sekarang itu nggak jalanin Melia, ngedown dia. Kenapa dia berhenti jalanin Melia? Dia bilang alasannya, waduh sekarang bonus saya nggak sebesar dulu, jadi saya agak males-malesan ngerjain Melia. Waduh, ini salah banget nih. Ingat, dia gabung di awal 7 paket. 7 paket ini duitnya di bawah 8 juta. Tapi dia sudah dapat 1 miliar. Kira-kira dia itu patut ngedon nggak sih? Duit 8 jutanya udah balik dalam bentuk miliaran, udah beli rumah, beli mobil, beli ruko, segala macam. Dia pantas ngedon nggak? Nggak pantas. Kalau dia ngedon berarti dia orang yang tidak bersyukur. Allah sudah kasih dia berkali-kali lipat dari modal yang dia keluarkan. Ingat di Meli kita cuma keluar uang 1 kali. Dia udah merasakan bonus, sudah merasakan sehat. Tahu-tahu dia berhenti jalanin Melia. Alasannya bonusnya udah nggak sebesar dulu. Itu karena dia kehilangan semangat dan keyakinan. Akibat dia mungkin males-malesan ikut pertemuan. Setiap ada yang ngajak, ayo ikut Zoom. Males ikut Zoom. Alasannya capek, nggak ada waktu, sibuk, dan sebagainya. Alasan selalu benar. Tetapi tidak ada satu alasan pun yang bisa membuat kita berhasil dan sukses. Orang gagal selalu punya alasan. Orang sukses selalu punya solusi. Oke? Kalau sebuah bisnis modalnya 200 juta, terus ternyata hanya balik 100 juta, ini boleh berhak down. Modal 200 juta, cuman balik 100 juta. Ini yang bisa down bisnis kayak gini. Tapi kalau modal 7 paket join di Melia kurang dari 8 juta, dapat 1 miliar, ini nggak berhak dong down. Ya? Kalau dia ngedown, berarti dia nggak bersyukur sebagai manusia. Allah sudah kasih dia Melia Sehat Sejahtera, sudah kasih begitu banyak lewat kesehatannya, dan dia down. No, ingat 2 hal itu ya. Kalau ada yang ngedownin Anda, dia tidak bisa kasih duit Anda, nggak usah. Ya, nggak usah didengerin. Yang kedua, kalau Anda berhenti ngerjain Melia karena Anda tidak sebesar dulu bonusnya, berarti Anda orang nggak bersyukur. Karena Anda sudah dapat sangat banyak di Melia. Kenapa saya ajak Anda untuk bangkit kembali di Melia? Walaupun Anda saat ini lagi nggak bersemangat. Percayalah, susah kita menemukan sebuah bisnis yang selengkap Melia, di mana kita bisa menolong orang, di mana kita bisa mendapatkan bisnis yang dibayarnya gede seperti ini, ya susah kita temukan di luar sana. Ya udah, Melia di tangan Anda, ayo kerjain lagi sama-sama. Ada guru-guru yang siap membantu motivasi Anda. Makanya supaya jangan ngedown, supaya jangan kehilangan semangat, selalu merapat ke acara-acara yang dihadiri pasti orang-orang yang semangat semua. Kalau Anda jauh, tidak ada support system daerah Anda, ada Zoom. Insya Allah setiap Rabu kami adakan Zoom dengan guru-guru yang dari berbagai latar belakang kami undang untuk jadi pemateri. Oke? Nah, tip. Nah, kemudian etos kerja. Ini juga penting. Etos kerja. Percayalah Bapak Ibu, Anda ngerjain Meli ini tidak seberapa banyak waktu yang Anda pakai untuk sukses menjadi Meli. Allah memberikan kita waktu 24 jam, benar nggak? 4 jam. Terbagi kita 3 ya. 8 jam pertama kita pakai tidur. 8 jam berikutnya kita pakai bekerja. Bekerja di kantor kah? Atau ibu rumah tangga bekerja di rumah, ya, ngurus keluarganya, anak dan suaminya. Ya 8 jam setelahnya itu ya waktu bebas. Kalau Anda mahasiswa, 8 jamnya Anda sudah kuliah, 8 jam sisanya ngapain? Coba. Ya, banyak anak mahasiswa buang-buang waktu dengan main-main, ya.
nongkrong sama teman-temannya, main game, dan lain-lain. Pacaran, nah, segala macam. Ibu-ibu rumah tangga banyak buang waktu dengan nonton sinetron, telenovela, atau gosip-gosip dengan tetangga. Bapak-bapak mungkin menghabiskan waktu senggangnya mungkin dengan ngurus hobi-hobinya yang mungkin ya sekedar hobi ya, ngurus lain-lain lah, pokoknya entah. Buang-buang waktu. Padahal 8 jam ini, waktu sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Salah satunya kita bisa berbisnis, salah satunya di Melia Sehat Sejahtera. Nah kita lihat ya, etos kerja. Kalau Bapak Ibu bandingkan ya, misalnya kita di Melia kan nggak perlu waktu sampai berjam-jam ngerjainnya, tapi konsisten aja, ya. Misalnya nih, kita kerja 2 jam per minggu. Oh ini nggak seberapa sih Melia ini cuma mengambil waktu Anda sebenarnya kalau Anda lihat ya. 2 jam per minggu. Berarti setiap minggu Anda hanya ngerjain Melia 2 jam. Dikali 4 minggu dalam 1 bulan. Benar nggak? Dikali 12 bulan dalam setahun. Berarti totalnya 96 jam per tahun. Kalau dibagi 24 jam, berarti ini adalah 4 hari. Berarti hanya 4 hari dalam setahun Anda ngerjain Melia Sehat Sejahtera. Berarti 361 hari lainnya Anda nganggur. Anda nggak ngerjain Melia. Sedikit sekali waktu yang Anda gunakan sebenarnya untuk ngerjain Melia ini. Ya. Nah, tapi kalau Anda kerja di kantoran, coba tanya diri Anda yang lagi kerja kantoran ya, Anda kerja 8 jam sehari. Benar nggak? Ya. Katakanlah 2 jamnya dipakai untuk istirahat. Makan, sholat. Nah, berarti cuma 6 jam. Coba 6 jam dikali 6 hari kerja dalam seminggu, dikali 4 minggu, dikali 12 bulan. Totalnya ini adalah 1.728 jam. Anda bekerja. Dibandingkan Melia 96 jam. Kalau di kantoran Anda kerja 1.728 jam. Berarti kalau kita perbandingkan 96 jam dibanding 1.728 jam, itu sama dengan 5,5%. Alias 1/20. 1/20 dari kerja kantoran. Nah, bayangin, Anda kerja kantoran, gajinya 1 bulan kali sebulan. Anda kerja full tuh. Sebanyak itu waktu Anda gunakan, 1.720 jam dalam setahun. Untuk dapat gaji sekali sebulan. Nah, Anda ada Melia. Melia ini tidak perlu dikerjakan sebanyak itu jamnya, tapi hasilnya bukan tiap bulan, tiap hari. Jutaan rupiah, insya Allah. Maka, jadinya rasanya tidak adil kalau Anda mengharapkan penghasilan jutaan rupiah per hari, tapi waktu Anda mengerjakan Melia itu sedikit sekali. Maka hampir mungkin jarang-jarang Anda lakukan prospek. Maka kalau Anda mau hasil yang bagus, tentu sandingkan dengan Anda kerja di kantor. Kalau Anda kerja di kantoran, Anda butuh, Anda kerjakan secara konsisten setiap hari, 6 jam setiap hari selama 1 tahun, ya berarti mau sukses di Melia, kalau bisa semangatnya, ya etos kerjanya sama dengan bekerja di luar sana, di kantoran. Oke, jadi kalau salah satu tips Anda untuk cepat sukses di Melia, anggaplah Anda profesional di Melia, Anda kerjakan seperti itu tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu ya. Kita ini dulu ya, stop.